Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, jadi kemarin sore saya jalan-jalan dan kebetulan nemu lampu bekas ini. Sepertinya ini lampu bekas emergency. Terasa dari beratnya ini lampu yang ada baterainya di dalam. Nah ini saya ambil dan coba akan saya bongkar apakah ada alat yang bisa dimanfaatkan di dalamnya. Terutama saya mau ngecek baterainya apakah bisa dimanfaatkan untuk lampu ini dibuat sistem PLTS kecil-kecilan. Jika bisa dimanfaatkan ini lumayan banget, gratis dan bisa dibuat sistem PLTS mini. Namun sebelum saya lanjutkan untuk membongkar lampu bekas emergency ini, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, jadi untuk tampilan lampunya seperti ini ya. Ini memang udah lusuh dan sepertinya udah lama lampu ini sudah digunakan. Dan biasanya untuk lampu emergency itu ada lubang anginnya ataupun ventilasinya di sini. Ini untuk membuang suhu panas yang ada di dalamnya. Karena untuk lampu emergency itu menggunakan baterai, jadi biasanya walaupun tidak nyala ini agak panas. Oke sahabat, langsung dibuka ya untuk cupnya ini. Oke, ini sudah terbuka. Coba kita cek kenapa sih kok mati lampu ini. Nah ternyata memang penyebabnya karena ada beberapa lampu ini yang udah putus ya. Ini rusak, hilang apanya, kuning-kuningnya ya hilang. Apa namanya, lampunya ini pecah gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya banyak yang rusak ya untuk lampunya, makanya lampu ini nggak mau nyala lagi. Nah coba saya buka untuk lampunya ini, kita lihat dalemannya gimana. Nah ininya pun sudah lepas dari case-nya ini. Ini biasanya dilem, tapi ini lepas ya lemnya, mungkin karena panas dan lemnya jadi lepas. Selanjutnya ini coba saya buka untuk alatnya ya. Di dalamnya ini ada alatnya. Mana, bisa apa enggak? Dicongkel ya, dicongkel. Nah bisa ini, udah lepas. Nah untuk alat di dalamnya seperti ini. Ini menyambung ya. Nah gini. Nah kabel lampunya ini masuk ke sini ya, ke alatnya ini. Untuk alatnya lumayan padat menurut saya, dan ini sebenarnya masih bagus. Salahnya cuman di lampunya ini saja. Ini sudah rusak, dan ini baterainya, ada baterainya. Oke. Ini baterai lithium ion berapa Ah ya, baterai 18650 3,7 volt 2500 mAh. Lumayan besar untuk lampu ini. Nah biasanya baterai dari bekas lampu emergency seperti ini masih bagus ya, karena ini kan jarang digunakan, hanya pas mati lampu saja. Nah kalau lampunya jarang mati tentunya ini masih bagus, untuk kapasitasnya masih banyak. Nah coba diukur ya untuk voltase baterainya ini. Nih coba saya tepikan ke sini dulu. Nah sebelum dites voltasenya saya mau buka ininya dulu. Ini sulit kalau nggak dibuka. Oke, ini udah terbuka ya, tinggal dites pakai voltmeter. Yang negatif sambung ke negatif, yang positif sambung ke positif. Waduh, nggak nyala ini. Tapi coba voltmeternya ini saya kasih supply, karena voltmeter ini 3 kabel. Jadi ketika voltasenya terlalu rendah harus menggunakan supply tambahan. Oke, saya siapkan akinya. Selanjutnya yang merah saya sambungkan ke aki.
Yang hitam ini juga ke aki sekaligus ke baterainya nanti. Kemudian untuk yang putih ini disambung ke baterai. Baru yang hitam ini ikut gabung ke sini. Nah, untuk voltase baterainya ini 3,61 volt. Berarti ini masih bisa digunakan, tinggal dicas saja. Karena voltasenya terlalu rendah, jadi nggak terbaca di voltmeter tanpa menggunakan suplai tambahan. Nah, ini bisa dicas, kemudian bisa dimanfaatkan. Selanjutnya saya mau cek untuk lampunya ini. Lampu yang bagian DC. Nah, yang bagian luar ini adalah lampu AC. Kemudian yang dalam ini adalah lampu DC 5 volt. 5 volt atau 3 volt. Coba saya tes ya. Langsung menggunakan baterai. Perhatikan jalur kabelnya. Ini yang hitam masuk ke dalam sini. Yang putih juga berarti ini untuk jalur DC. Nah, ini coba saya tes. Yang hitam saya tempelkan di sini. Dan yang merah ini saya tempelkan di sini. Nah, nyala terang nih. Nah, terang ya, berarti ini bisa difungsikan sebagai lampu. Untuk yang DC nya, yang luar ini nggak bisa lagi kecuali diperbaiki dan digunakan mesinnya. Nah, coba saya lepas-lepas untuk kabelnya dari mesinnya ini dan juga dari mesin ke jalur PLN nya. Ini saya singkirkan di sini dulu. Dan yang mau saya lepas ini kabel hijau ini, karena untuk yang hitam dan putih itu jalur DC. Dan itu mau saya gunakan untuk kabel lampunya. Udah lepas kabel hijaunya, tinggal yang kabel ke mesin dilepas juga. Yang ini saya lepas semuanya. Nah, ini lampunya. Selanjutnya saya mau lepas yang kabel arah ke sini. Oke, ini sudah lepas kabelnya. Oke sahabat, jadi ini yang akan saya manfaatkan untuk dijadikan PLTS mini menggunakan baterai bekasnya ini, kemudian ditambahkan modul charger TP4056. Nah, untuk mengecasnya saya menggunakan panel surya mini ini dan langsung saya rangkai-rangkai ya. Nah, ini kabel untuk jalur inputnya sudah saya solder. Selanjutnya saya solder kabel baterai dan kabel menuju ke lampunya. Oke sahabat, jadi untuk kabel lampu yang positif ini mau saya pasang saklar sebelum masuk ke modul TP4056 ini. Nah, untuk kabelnya saya lewatkan ke sini. Ini saya perlebar supaya bisa lewat kabelnya. Nah, ini udah bisa masuk ya, tinggal dimasukkan lewat sini. Oke sahabat, jadi untuk kabel-kabelnya ini sudah tersambung semua, tinggal kita cek untuk lampunya. Nah, menggunakan kabel ini sebagai saklar. Nah, nyala ya. Tinggal ini dipasang saklar. Oke, untuk saklarnya ini sudah saya solder. Ini saklar bekas juga ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, sudah bisa dimanfaatkan. Nah, selanjutnya karena ini sudah bisa berfungsi dengan normal, saya mau tes cas pakai panel surya ini. Nah, ini saya mau solder di bagian ininya. Oke sahabat, sebelum saya rapikan semuanya, ini saya tes dulu apakah mengecas panel suryanya yang saya pasang.
Nah, ini ada lampu merah, tandanya sedang mengecas baterai ini ya. Dan nanti ketika penuh ini warnanya biru. Oke sahabat, selanjutnya saya rapikan ya untuk lampunya ini. Untuk baterainya saya kembalikan ke posisi semula. Oke sahabat, ini sudah jadi ya lampu tenaga surya mininya. Cuman ini kabel panel suryanya terlalu pendek dan coba saya ganti. Ini untuk saklarnya saya pasang dekat sama lampu aja. Kemudian untuk kabel panel suryanya ini saya kasih kabel yang agak panjang supaya lampunya ini bisa digantung jauh dari panel suryanya. Oke sahabat, ini sudah selesai ya. Untuk kabel panel suryanya sudah saya solder dan lumayan panjang. Untuk saklarnya ini di sini saya pendekin. Dan ini sudah jadi lampu tenaga surya mini. Oke sahabat, ternyata lampu yang sudah rusak ini bisa saya manfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga surya. Jadi misalnya sahabat menemukan lampu emergency, coba deh diambil dan diperiksa mana yang bisa dimanfaatkan lagi. Bisa cek baterainya atau lampunya. Mungkin yang lebih kreatif bisa memanfaatkan untuk alat-alat di dalamnya. Nah, ini saya manfaatkan jadi listrik tenaga surya mini. Dan ini saya cas menggunakan panel sekecil ini. Nggak tahu apakah bisa penuh atau enggak. Yang jelas ini sudah jadi hasil PLTS mini. Dan saya rasa untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin sahabat ingin belanja beberapa komponen PLTS, cek di pin komentar saya dan juga di deskripsi video. Untuk di deskripsi video saya sudah meletakkan link koleksi Shopee saya dan juga Shopee video saya. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Oke sahabat, ini lampunya saya tes di malam hari ya. Dan untuk hasilnya seperti ini. Ini menurut saya sangat terang untuk lampunya.